The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan langkahmu sejenak, tarik napas perlahan, dan biarkan hatimu hadir sepenuhnya di ruang ini. Video ini bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk dirasakan oleh jiwa yang sedang mencari makna di balik hiruk-pikuk dunia. Ada kebenaran yang tidak datang melalui suara keras, melainkan melalui keheningan yang jujur. Ada panggilan yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi dikenali oleh hati yang siap. Jika engkau sampai di sini, mungkin bukan kebetulan. Mungkin ada kegelisahan yang tak mampu kau jelaskan, atau ketenangan yang diam-diam sedang tumbuh tanpa kau sadari. Jangan terburu-buru memahami. Biarkan setiap kata mengalir, menyentuh lapisan batin yang selama ini jarang disapa. Dengarkan dengan hati yang terbuka, tanpa prasangka, tanpa tuntutan. Karena pengenalan sejati tidak selalu menjawab pertanyaan, tetapi seringkali justru mengajarkan kita untuk diam dan menyadari kehadirannya. Bab 1. Saat kegaduhan dunia tak lagi menyentuh hati. Ada masa dalam perjalanan ruhani ketika dunia masih tampak sama, namun hati yang memandangnya telah berubah. Suara hiruk-pikuk tetap terdengar, tuntutan hidup masih berdatangan, dan roda waktu terus berputar tanpa jeda. Namun anehnya, semua itu tidak lagi menimbulkan gelombang besar di dalam dada. Bukan karena jiwa menjadi dingin atau kehilangan rasa, melainkan karena ia telah menemukan pusat ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Pada titik ini, hati mulai memahami bahwa kegaduhan bukan berasal dari luar, melainkan dari keterikatan batin yang belum dilepaskan. Ketika keterikatan itu mulai luruh, dunia tetap bergerak, tetapi tidak lagi menguasai rasa. Jiwa yang mulai mengenal Tuhannya tidak merasa perlu melawan dunia atau menjauhinya secara berlebihan. Ia tetap bekerja, berinteraksi, dan menjalani peran-peran kehidupan sebagaimana mestinya. Namun hatinya tidak lagi tinggal di sana. Ada jarak halus antara apa yang dilakukan dan apa yang menguasai batin. Pujian tidak mengangkatnya terlalu tinggi, celaan tidak menjatuhkannya terlalu dalam. Ia mulai menyadari bahwa penilaian manusia adalah sesuatu yang berubah-ubah, sedangkan pandangan Allah bersifat tetap dan meliputi segalanya. Dari kesadaran inilah lahir ketenangan yang tidak mudah diguncang. Pada fase ini, seseorang tidak lagi sibuk mengatur citra diri di hadapan makhluk. Ia tidak gelisah jika disalahpahami, tidak resah ketika tidak diakui. Ada penerimaan yang lembut terhadap kenyataan bahwa tidak semua hal harus dipahami oleh manusia. Jiwa memahami bahwa yang paling penting bukanlah bagaimana ia terlihat, tetapi bagaimana ia hadir di hadapan Allah. Kesadaran ini membebaskan hati dari kelelahan yang selama ini tersembunyi. Kelelahan karena terus-menerus ingin diterima, diakui, dan dimenangkan. Kegagalan pun mulai dipandang dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi dianggap sebagai akhir atau aib yang harus ditutupi, melainkan sebagai bahasa halus dari Allah untuk meluruskan arah. Keberhasilan juga tidak lagi dipeluk dengan kesombongan, karena jiwa menyadari bahwa semua capaian hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Dalam pandangan makrifat, segala sesuatu yang datang dan pergi adalah alat pendidikan rohani. Yang berbahaya bukanlah kehilangan atau keberhasilan, melainkan lupa kepada yang mengatur keduanya. Ketika kegaduhan dunia tidak lagi menyentuh hati, bukan berarti jiwa telah sempurna. Justru disitulah awal dari pengenalan sejati dimulai. Hati menjadi lebih peka, lebih jujur melihat dirinya sendiri, dan lebih rendah di hadapan Allah. Ia tidak merasa telah sampai, tetapi merasa sedang dituntun. Ketenangan yang hadir bukanlah hasil usaha ego, melainkan buah dari penyerahan yang perlahan-lahan dipelajari. Dan di dalam ketenangan itulah, jiwa mulai mendengar suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Suara panggilan untuk pulang kepada asalnya. Bab 2. Ketika kebenaran tidak lagi diperjuangkan dengan amarah. Ada fase halus dalam perjalanan makrifat, ketika jiwa berhenti merasa harus selalu menang dalam perdebatan. Bukan karena kebenaran menjadi kabur, melainkan karena hati mulai memahami bahwa kebenaran tidak pernah membutuhkan pembelaan yang lahir dari amarah.
Pada tahap ini, seseorang menyadari bahwa suara yang keras seringkali bukan tanda kekuatan, melainkan pertanda kegelisahan batin. Jiwa yang mulai mengenal Allah memahami bahwa cahaya tidak perlu berteriak agar terlihat, ia cukup hadir, dan kegelapan pun akan menyingkir dengan sendirinya. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia lahir dari pengalaman panjang melihat bagaimana amarah, meski dibungkus niat baik, seringkali melukai lebih banyak daripada menyembuhkan. Jiwa mulai menyadari bahwa tidak semua orang yang salah harus segera diluruskan, dan tidak semua kebenaran harus disampaikan pada setiap waktu. Ada hikmah dalam menunggu, ada kasih dalam menahan, dan ada kebijaksanaan dalam memilih diam. Pada titik ini, hati lebih sibuk menjaga adab daripada memenangkan argumen, karena ia telah memahami bahwa adab adalah pintu masuk hidayah. Ketika seseorang sampai pada pengenalan ini, ia tidak lagi merasa terancam oleh perbedaan. Pandangan yang tidak sejalan tidak memicu reaksi emosional, melainkan membuka ruang perenungan. Jiwa memahami bahwa Allah membimbing manusia melalui jalan yang berbeda-beda, dengan waktu yang tidak seragam. Apa yang jelas hari ini bagi seseorang, mungkin masih tertutup bagi orang lain, dan itu bukan kesalahan, melainkan bagian dari proses. Kesadaran ini melahirkan kelembutan dalam menyikapi perbedaan, tanpa mengorbankan prinsip kebenaran itu sendiri. Di fase ini, kebenaran tidak lagi dijadikan alat untuk meninggikan diri. Jiwa berhati-hati agar ilmu tidak berubah menjadi kesombongan halus yang tersembunyi di balik dalil dan istilah. Ia takut bukan kepada kritik manusia, tetapi kepada kemungkinan bahwa ilmunya justru menjauhkannya dari Allah. Maka ia lebih memilih membersihkan niat sebelum berbicara dan memastikan bahwa setiap kata lahir dari kasih, bukan dari keinginan untuk terlihat unggul. Kesadaran ini membuat lisannya lebih terjaga dan hatinya lebih tenang. Ketika kebenaran tidak lagi diperjuangkan dengan amarah, jiwa justru menjadi lebih kuat. Ia tidak mudah goyah, tidak mudah terbakar, dan tidak mudah terseret ke dalam konflik yang melelahkan. Ada keteguhan yang lembut, ada keyakinan yang sunyi, dan ada keberanian untuk menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Pada titik inilah seseorang mulai memahami bahwa tugas manusia hanyalah menyampaikan dengan jujur dan hidup dengan lurus, sedangkan hidayah tetap menjadi hak mutlak sang pemilik hati. Bab 3, saat hati tidak lagi mencari pengakuan. Ada perubahan sunyi yang hanya disadari oleh jiwa yang jujur pada dirinya sendiri, yaitu ketika keinginan untuk diakui perlahan memudar tanpa paksaan. Bukan karena seseorang kehilangan nilai, melainkan karena ia mulai menemukan sumber nilai yang tidak bergantung pada manusia. Pada tahap ini, hati tidak lagi bergetar hebat ketika dipuji dan tidak runtuh ketika dilupakan. Ia tetap berbuat baik, tetap berjalan lurus meski tidak ada yang menyaksikan. Jiwa mulai memahami bahwa pengakuan makhluk adalah sesuatu yang rapuh, sedangkan pandangan Allah adalah kenyataan yang tidak pernah lalai. Dalam perjalanan makrifat, mencari pengakuan seringkali menjadi hijab paling halus. Ia tidak selalu muncul sebagai kesombongan yang kasar, tetapi sebagai kebutuhan lembut untuk dilihat, dihargai, dan dianggap berarti. Ketika hijab ini mulai tersingkap, seseorang menyadari betapa lelahnya hidup yang bergantung pada tepuk tangan. Setiap langkah harus dipertontonkan, setiap kebaikan ingin dikenang, dan setiap kesalahan ditutupi. Saat hati dilepaskan dari kebutuhan itu, ada kelapangan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, seolah beban tak terlihat akhirnya dijatuhkan. Pada fase ini, amal menjadi lebih tenang dan sunyi. Kebaikan dilakukan tanpa dorongan untuk menceritakan, apalagi mengukur nilainya dengan reaksi orang lain. Jiwa memahami bahwa amal yang paling selamat seringkali adalah yang tidak diketahui siapapun selain Allah. Ada kenikmatan aneh dalam melakukan sesuatu secara diam-diam, karena disitulah niat diuji dengan jujur. Tidak ada panggung, tidak ada sorotan, hanya kesadaran bahwa Allah melihat dengan sempurna apa yang manusia luput darinya. Hilangnya kebutuhan akan pengakuan juga melahirkan sikap lapang terhadap keberhasilan orang lain. Jiwa tidak lagi merasa terancam ketika orang lain lebih bersinar, lebih didengar, atau lebih dihormati. Ia tidak membandingkan takdir karena ia telah memahami bahwa setiap jiwa memiliki lintasan yang unik menuju Allah.
cahaya tidak saling meniadakan, dan keutamaan seseorang tidak mengurangi nilai orang lain. Kesadaran ini menumbuhkan kedamaian dalam pergaulan dan kejernihan dalam memandang diri. Ketika hati tidak lagi mencari pengakuan, seseorang mulai hidup dengan rasa cukup yang dalam. Ia tidak merasa kurang meski hidup sederhana, dan tidak merasa lebih meski diberi kelapangan. Rasa cukup ini bukan hasil perhitungan, melainkan buah dari pengenalan bahwa segala nilai sejati bersumber dari Allah. Pada titik ini, jiwa tidak lagi bertanya, apakah aku dilihat? Melainkan, apakah aku lurus di hadapannya? Dan pertanyaan itulah yang menjaga langkahnya tetap jernih. Bab 4. Saat doa berubah menjadi percapakan batin. Ada tahap lembut dalam perjalanan ruhani ketika doa tidak lagi terasa sebagai daftar permintaan yang dibacakan dengan tergesa. Jiwa mulai menyadari bahwa doa bukan sekadar sarana untuk meminta, melainkan ruang untuk hadir sepenuhnya di hadapan Allah. Pada titik ini, seseorang tidak lagi datang kepada Tuhannya hanya ketika terdesak, tetapi juga ketika hatinya lapang, bahkan ketika tidak tahu harus meminta apa. Doa berubah menjadi perjumpaan batin, di mana yang terpenting bukanlah banyaknya kata, melainkan kejujuran rasa yang dibawa. Perubahan ini membuat hati lebih tenang dalam berdoa. Tidak ada lagi desakan untuk segera dikabulkan, tidak ada kegelisahan berlebihan ketika permintaan belum terwujud. Jiwa memahami bahwa Allah mendengar bukan hanya kata-kata yang terucap, tetapi juga getaran hati yang tidak mampu dirangkai oleh bahasa. Dari kesadaran ini lahir sikap tunduk yang lembut, menerima bahwa apapun jawaban Allah, itulah yang paling sesuai bagi perjalanan ruhani seorang hamba, meski belum tentu sesuai dengan keinginannya. Pada fase ini, isi doa pun mengalami pergeseran yang halus. Permintaan dunia tidak sepenuhnya hilang, tetapi tidak lagi mendominasi. Jiwa lebih sering memohon agar hatinya dijaga, agar niatnya tidak menyimpang, dan agar langkahnya tidak terlepas dari ridhanya. Ia mulai memahami bahwa jika hati telah lurus, maka apapun yang datang akan membawa kebaikan. Doa menjadi cermin kejujuran, memperlihatkan apa yang benar-benar dicintai oleh hati, bukan sekadar apa yang diinginkan oleh pikiran. Keheningan juga mulai mendapat tempat dalam doa. Ada saat-saat di mana seseorang duduk tanpa banyak kata, hanya menghadirkan kesadaran bahwa Allah dekat. Dalam keheningan itu, jiwa merasakan ketentraman yang sulit dijelaskan, seolah sedang didengarkan tanpa perlu menjelaskan apapun. Air mata yang jatuh tanpa kalimat, desah napas yang tertahan, dan diam yang panjang seringkali menjadi doa yang paling jujur. Di sanalah hati belajar berserah tanpa syarat. Ketika doa telah menjadi percakapan batin, seseorang tidak lagi merasa jauh dari Allah dalam keadaan apapun. Baik dalam suka maupun duka, hatinya tetap terhubung. Ia tidak menunggu masalah untuk berdoa dan tidak melupakan doa ketika keadaan membaik. Kesadaran ini membuat hidup terasa lebih utuh karena setiap langkah disertai kehadiran ilahi. Dan pada titik inilah jiwa mulai memahami bahwa doa sejati bukan untuk mengubah Allah agar mengikuti kehendak manusia, melainkan untuk mengubah hati agar selaras dengan kehendaknya. Bab 5. Saat rasa takut kehilangan mulai melemah. Ada satu ketakutan paling tua yang bersemayam di dalam dada manusia, yaitu takut kehilangan. Kehilangan harta, kehilangan orang tercinta, kehilangan kedudukan, bahkan kehilangan arah hidup. Namun dalam perjalanan makrifat, datang sebuah pemahaman yang perlahan mengendurkan genggaman ketakutan itu. Jiwa mulai menyadari bahwa rasa takut bukan muncul karena kehilangan itu sendiri, melainkan karena keyakinan halus bahwa sesuatu benar-benar miliknya. Ketika kesadaran ini mulai luruh, hati memahami bahwa segala yang hadir hanyalah titipan yang bergerak dalam ketentuan Allah, datang sesuai hikmah, dan pergi dengan cara yang juga mengandung pelajaran. Pada tahap ini, seseorang masih merasakan sedih ketika kehilangan. Tetapi kesedihannya tidak berubah menjadi pemberontakan batin. Air mata tetap jatuh, dada tetap terasa sesak, namun di balik semua itu ada penerimaan yang tenang. Jiwa tidak lagi bertanya dengan nada protes, melainkan dengan nada tunduk. Ia memahami bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk mengembalikan hati hamba kepadanya. Kesadaran ini membuat kehilangan tidak lagi memutuskan hubungan dengan Allah, justru seringkali menguatkannya.
Rasa aman pun mulai berpindah tempat. Jika dahulu ia bergantung pada apa yang dimiliki dan siapa yang menemani, kini ia bertumpu pada keyakinan bahwa Allah Maha Menjaga. Jiwa tidak lagi merasa rapuh ketika sandaran dunia goyah, karena ia telah memindahkan sandarannya ke sesuatu yang tidak pernah runtuh. Ketika manusia pergi, ketika keadaan berubah, dan ketika rencana gagal, hati masih memiliki tempat kembali yang tidak pernah tertutup. Inilah rasa aman yang tidak bisa diberikan oleh apapun selain pengenalan kepada Allah. Dalam fase ini, masa depan tidak lagi ditakuti secara berlebihan. Jiwa memahami bahwa rezeki, umur dan peristiwa tidak berjalan mengikuti kecemasan manusia. Kekhawatiran yang dulu menguras tenaga mulai digantikan oleh tawakal yang jernih. Bukan tawakal yang pasif, melainkan sikap bekerja dengan sungguh-sungguh sambil menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Jiwa tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya karena ia sadar bahwa kendali sejati bukan berada di tangannya. Ketika rasa takut kehilangan mulai melemah, langkah hidup menjadi lebih ringan. Jiwa berani memberi tanpa perhitungan berlebihan, berani mencintai tanpa rasa memiliki yang menyesakkan, dan berani berjalan meski tanpa jaminan selain janji Allah. Ia tidak lagi menggenggam dunia dengan erat, karena ia tahu genggaman yang terlalu kuat justru melahirkan luka. Pada titik ini, hati belajar satu pelajaran sunyi, bahwa ketenangan bukan datang dari memiliki banyak, tetapi dari kemampuan melepaskan dengan percaya. Bab 6. Saat ketaatan lahir dari cinta, bukan sekadar takut. Ada pergeseran halus dalam jiwa ketika ketaatan tidak lagi digerakkan oleh rasa takut semata, melainkan oleh cinta yang tumbuh perlahan namun mengakar. Pada tahap awal perjalanan, takut akan hukuman dan berharap pada balasan adalah penopang yang sah. Namun ketika pengenalan kepada Allah semakin dalam, jiwa mulai merasakan bahwa ketaatan yang paling hidup adalah yang lahir dari kerinduan. Ia beribadah bukan karena terpaksa, tetapi karena merasa ada yang kurang ketika jauh darinya. Dalam rasa ini, perintah tidak lagi terasa menekan, dan larangan tidak lagi terasa mengekang. Ibadah pun mengalami perubahan rasa, gerakan yang sama, bacaan yang sama, namun suasana batin yang berbeda. Salat tidak lagi sekadar kewajiban waktu, melainkan perhentian jiwa dari perjalanan dunia yang melelahkan. Zikir tidak hanya bergerak di lisan, tetapi turun ke dalam kesadaran, menyentuh napas dan mengisi ruang hati yang sunyi. Jiwa mulai merasakan bahwa setiap ibadah adalah kesempatan untuk kembali, bukan sekadar tugas yang harus diselesaikan. Dari sini lahir kekhusyukan yang tidak dipaksakan, karena ia muncul dari kehadiran, bukan dari usaha keras mengendalikan pikiran. Ketika cinta menjadi dasar ketaatan, hubungan dengan Allah terasa lebih jujur. Jiwa tidak lagi sibuk menghitung pahala dengan cemas, seakan takut rugi. Ia lebih sibuk menjaga niat agar tidak ternodai oleh kepentingan diri. Ada rasa malu yang lembut ketika lalai, bukan karena takut dicatat sebagai dosa semata, tetapi karena merasa telah menjauh dari yang dicintai. Rasa malu ini bukan menekan, melainkan mengembalikan. Ia membuat jiwa cepat sadar dan ringan untuk kembali bertaubat tanpa menunda. Pada fase ini, seseorang juga menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil yang dahulu dianggap remeh. Hati terasa berat melakukan sesuatu yang meragukan, meski terlihat sepele di mata manusia. Bukan karena ia merasa suci, tetapi karena ia tidak ingin merusak kejernihan hubungan batin yang telah dibangun dengan susah payah. Jiwa memahami bahwa dosa bukan hanya pelanggaran aturan, tetapi juga kabut yang menghalangi cahaya kehadiran Allah. Maka ia menjaga dirinya bukan dengan ketegangan, melainkan dengan kewaspadaan yang lahir dari cinta. Ketika ketaatan lahir dari cinta, hidup terasa lebih menyatu. Tidak ada pemisahan tajam antara ibadah dan keseharian, karena setiap niat baik menjadi bagian dari penghambaan. Bekerja, diam, berbicara, dan memilih pun dilakukan dengan kesadaran akan Allah. Jiwa tidak mengklaim telah sampai, namun ia merasakan satu tanda yang jujur, rindu untuk selalu dekat, dan rindu itulah yang menjaga langkahnya tetap lurus, bahkan ketika jalan terasa panjang dan sunyi. Bab 7. Saat diam menjadi bentuk kedalaman.
Ada masa dalam perjalanan batin ketika seseorang tidak lagi merasa harus selalu berbicara untuk menunjukkan keberadaannya. Diam bukan lahir dari ketakutan, juga bukan karena kehilangan gagasan, melainkan karena jiwa mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu diucapkan. Pada tahap ini, kata-kata diperlakukan dengan kehati-hatian karena jiwa telah merasakan bagaimana satu kalimat yang lahir tanpa kesadaran dapat mengeruhkan batin, baik bagi yang mengucapkan maupun yang mendengarkan. Diam menjadi ruang penjagaan, tempat hati tetap jernih dan niat tetap lurus. Perubahan ini seringkali disalahpahami oleh orang lain. Diam dianggap menjauh, dianggap pasif, bahkan dianggap tidak peduli. Namun bagi jiwa yang telah merasakannya, diam justru adalah bentuk kehadiran yang lebih dalam. Dalam diam, seseorang belajar mendengar tanpa tergesa, memahami tanpa menghakimi, dan meresapi tanpa harus menguasai. Ia tidak buru-buru menanggapi setiap persoalan, karena ia tahu bahwa tidak semua masalah diselesaikan dengan suara. Ada persoalan yang justru membutuhkan kesabaran dan penantian agar hikmahnya muncul dengan sendirinya. Pada fase ini, berbicara menjadi pilihan, bukan dorongan. Jiwa tidak lagi berbicara untuk mengisi kekosongan atau untuk menunjukkan pemahaman. Ia berbicara ketika kata-kata membawa manfaat dan memilih diam ketika ucapan hanya akan menambah kebisingan. Kesadaran ini membuat lisannya lebih terjaga dan hatinya lebih tenang. Ia tidak lagi merasa perlu merespon setiap provokasi karena ia telah memahami bahwa ketenangan batin jauh lebih berharga daripada kemenangan sesaat dalam percakapan. Diam juga menjadi ruang perjumpaan dengan Allah. Ketika suara luar mereda, suara batin mulai terdengar lebih jelas. Dalam keheningan itu, jiwa merasakan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa. Ada peringatan yang lembut, ada penguatan yang halus, dan ada petunjuk yang datang tanpa bentuk kata. Jiwa belajar bahwa Allah tidak selalu berbicara melalui suara yang keras, tetapi seringkali melalui ketenangan yang mendalam. Dari sinilah lahir kepekaan ruhani yang sulit diperoleh di tengah kebisingan. Ketika diam telah menjadi bagian dari kedalaman, seseorang tidak lagi takut disalahpahami. Ia tidak sibuk membela dirinya dengan penjelasan panjang, karena ia percaya bahwa Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Ia menyerahkan penilaian kepada waktu dan kepada Yang Maha Adil. Pada titik ini, diam bukanlah kekosongan, melainkan kekayaan batin. Ia adalah bahasa jiwa yang telah belajar bahwa tidak semua cahaya perlu dipamerkan, karena cahaya sejati tetap bersinar meski tanpa sorotan. Bab 8. Saat rasa paling benar perlahan menghilang. Ada satu hijab yang sangat halus dalam perjalanan ruhani, dan seringkali ia justru muncul ketika seseorang merasa telah memahami banyak hal. Hijab itu adalah rasa paling benar. Pada tahap pengenalan sejati, hijab ini mulai menipis dengan sendirinya. Jiwa tidak lagi berdiri di atas penilaian, melainkan tenggelam dalam kesadaran bahwa kebenaran hakiki jauh lebih luas daripada apa yang mampu dipahami oleh akal manusia. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia menyadari betapa terbatas dirinya, dan dari kesadaran itulah kerendahan hati tumbuh tanpa dibuat-buat. Hilangnya rasa paling benar bukan berarti kehilangan prinsip atau menjadi ragu terhadap kebenaran. Justru sebaliknya, keyakinan menjadi lebih kokoh namun tidak agresif. Jiwa memahami bahwa kebenaran tidak membutuhkan sikap merendahkan orang lain agar tampak unggul. Ia belajar membedakan antara membela kebenaran dan membela ego yang bersembunyi di balik kebenaran. Pada titik ini, seseorang menjadi lebih waspada terhadap dirinya sendiri daripada terhadap kesalahan orang lain, karena ia tahu bahwa penyakit batin seringkali lebih berbahaya daripada kekeliruan lahiriah. Dalam keadaan ini, seseorang memandang perbedaan dengan mata yang lebih jernih. Ia tidak tergesa melabeli, tidak cepat menyesatkan, dan tidak ringan meremehkan. Ia memahami bahwa hidayah Allah berjalan melalui jalan yang tidak selalu sama bagi setiap jiwa. Apa yang dibukakan hari ini untuknya bisa jadi masih menjadi proses panjang bagi orang lain. Kesadaran ini melahirkan kasih yang tenang, bukan toleransi yang longgar, tetapi keluasan hati yang tetap berpijak pada kebenaran tanpa kehilangan kelembutan. Rasa paling benar yang menghilang juga
membuat jiwa semakin berhati-hati dalam membawa ilmu. Ia tidak menjadikan pengetahuan sebagai alat untuk menguasai, melainkan sebagai amanah untuk menjaga. Ia takut jika ilmunya justru menjadi sebab jauhnya ia dari Allah. Maka ia lebih banyak berdoa agar diberi keselamatan daripada merasa aman dengan apa yang telah dipelajari. Setiap pemahaman baru tidak membuatnya merasa lebih tinggi, tetapi justru menambah rasa taksim terhadap kebesaran Allah yang tidak pernah habis untuk dikenali. Ketika rasa paling benar telah luluh, jiwa menemukan kedamaian yang jarang dimiliki oleh orang yang merasa telah sampai. Ia tidak lagi sibuk mengukur siapa yang lebih benar, siapa yang lebih lurus, atau siapa yang lebih dekat. Ia sibuk menjaga hatinya agar tetap bersih, langkahnya tetap rendah, dan niatnya tetap jujur. Pada titik ini, seseorang memahami satu rahasia sunyi, bahwa semakin dekat seorang hamba kepada Allah, semakin kecil ia merasa di hadapannya. Dan disitulah pengenalan sejati berakar dengan kokoh. Bab 9, saat hidup dipandang sebagai perjalanan pulang. Ada perubahan mendasar dalam cara memandang hidup ketika jiwa mulai mengenal Tuhannya dengan lebih jernih. Hidup tidak lagi dirasakan sebagai medan pertarungan yang menuntut kemenangan demi kemenangan, melainkan sebagai perjalanan panjang menuju satu tujuan yang pasti. Pada tahap ini, seseorang berhenti melihat orang lain sebagai lawan yang harus dikalahkan dan berhenti memandang keadaan sebagai musuh yang harus ditundukkan. Ia menyadari bahwa setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah bagian dari rute yang telah ditentukan untuk membentuk kedewasaan batin. Kesadaran ini membuat jiwa lebih lapang dalam menerima apa yang datang. Ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, hati tidak lagi terburu-buru menyalahkan keadaan atau manusia. Ia mulai bertanya dengan nada yang lebih dalam, bukan mengapa ini terjadi padaku, melainkan apa yang sedang diajarkan kepadaku. Pertanyaan ini tidak selalu menghasilkan jawaban cepat, namun ia menjaga jiwa tetap berada dalam sikap belajar. Hidup pun tidak lagi terasa sebagai rangkaian hukuman, tetapi sebagai proses pendidikan ruhani yang terus berlangsung. Dalam perjalanan ini, pertemuan dengan manusia dipandang sebagai amanah sementara. Jiwa tidak lagi menggenggam hubungan dengan rasa memiliki yang menyesakkan. Ia mencintai dengan tulus, hadir dengan sepenuh hati, namun tidak lupa bahwa setiap pertemuan memiliki batas. Ketika perpisahan datang, ia bersedih tanpa menolak kenyataan. Kesedihan itu tidak berubah menjadi penolakan terhadap takdir, karena jiwa telah memahami bahwa Allah tidak memisahkan kecuali untuk mengajarkan keikhlasan dan mengarahkan hati agar tidak bergantung selain kepadanya. Hidup sebagai perjalanan pulang juga membuat seseorang lebih berhati-hati dalam menyimpan luka. Ia tidak membiarkan dendam berlama-lama menetap di dalam hati, karena ia sadar bahwa beban batin hanya akan memperlambat langkah. Memaafkan tidak selalu mudah, namun jiwa mulai melihatnya sebagai kebutuhan dirinya sendiri, bukan sekadar kebaikan untuk orang lain. Dengan melepaskan luka, hati menjadi lebih ringan untuk melangkah dan lebih siap menghadapi tahapan berikutnya dalam perjalanan. Ketika hidup dipahami sebagai perjalanan pulang, arah menjadi lebih penting daripada kecepatan. Jiwa tidak tergesa-gesa ingin sampai, juga tidak putus asa ketika jalannya terasa panjang. Ia berjalan dengan kesadaran bahwa setiap langkah, sekecil apapun, bernilai jika diarahkan kepada Allah. Pada titik ini, hidup terasa lebih bermakna meski tidak selalu mudah. Karena jiwa tahu ia tidak sedang tersesat, melainkan sedang berjalan menuju asalnya dengan bimbingan yang Maha Mengetahui. Bab 10, saat kesadaran kembali kepada Allah menjadi nafas hidup. Ada kesadaran paling sunyi yang lahir di ujung perjalanan batin, bukan dalam bentuk penglihatan atau pengalaman luar biasa, melainkan dalam pemahaman yang menetap di dalam hati, bahwa segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Kesadaran ini tidak datang sebagai ketakutan yang menekan, tetapi sebagai ketenangan yang dalam. Jiwa tidak lagi terkejut oleh kenyataan kematian, karena ia telah lama mempersiapkan dirinya untuk pulang. Setiap hari dipandang sebagai kesempatan, bukan jaminan, dan dari situlah tumbuh kewaspadaan yang lembut tanpa kegelisahan. Pada tahap ini, waktu terasa lebih berharga, bukan karena usia semakin berkurang,
tetapi karena jiwa mulai menyadari nilai dari setiap detik yang dihidupinya. Penundaan untuk bertaubat terasa berat, bukan karena ancaman semata, tetapi karena rasa malu untuk menunda kembali kepada Allah. Kesadaran akan akhir tidak melumpuhkan langkah, justru menghidupkan niat. Jiwa menjadi lebih sungguh dalam menjaga hati, karena ia tahu bahwa apa yang dibawa pulang bukanlah pencapaian lahir, melainkan keadaan batin. Kesadaran kembali kepada Allah juga mengubah cara seseorang menjalani keseharian. Tidak ada lagi pemisahan antara saat beribadah dan saat hidup biasa. Setiap pilihan, setiap diam, dan setiap langkah diusahakan berada dalam kesadaran akan Allah. Jiwa tidak mengklaim dirinya selalu benar, tetapi ia berusaha selalu kembali ketika menyadari kesalahan. Kembali menjadi gerakan batin yang paling sering dilakukan, lebih penting daripada merasa tidak pernah jatuh. Dalam kesadaran ini, seseorang tidak lagi sibuk mencari tanda-tanda keistimewaan. Ia tidak menunggu mimpi, firasat, atau pengalaman luar biasa untuk merasa dekat dengan Allah. Kedekatan dirasakan dalam ketenangan, dalam penerimaan, dan dalam kejujuran memandang diri sendiri. Jiwa memahami bahwa tanda paling jujur dari pengenalan sejati adalah ketundukan yang terus tumbuh, bukan rasa istimewa yang ingin dipamerkan. Ketika kesadaran kembali kepada Allah telah menjadi nafas hidup, seseorang tidak lagi merasa asing di dunia, namun juga tidak merasa betah sepenuhnya. Ia hadir dengan tanggung jawab, namun hatinya tertambat pada yang kekal. Hidup dijalani dengan penuh kesadaran, kematian diterima tanpa penolakan, dan kepulangan dinanti tanpa kegelisahan. Pada titik inilah jiwa tidak lagi bertanya, apakah ia telah sampai, karena ketenangan yang menetap di dalam hati telah menjadi jawabannya sendiri. Sebelum kita menutup perjumpaan ini, biarkan hatimu tetap diam sejenak. Jangan buru-buru kembali pada hiruk-pikuk dunia. Apa yang kau dengar hari ini bukan untuk disimpan di ingatan, tetapi untuk dirasakan di dalam langkah hidupmu. Jika ada satu kalimat yang tertinggal di hatimu, jagalah ia. Mungkin di sanalah Allah sedang menyapamu dengan cara yang lembut. Ingatlah, pengenalan sejati bukan tentang merasa telah sampai, tetapi tentang terus kembali. Kembali merendah, kembali menyadari, dan kembali menyerahkan diri sepenuhnya. Semoga setiap napasmu menjadi pengingat, setiap langkahmu menjadi doa, dan setiap diam menjadi kedekatan. Jika hatimu merasa lebih tenang, syukurilah. Jika hatimu terasa terusik, renungkanlah. Karena Allah tidak pernah berbicara tanpa hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.